Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin wa ala niyatin shalihah. Liridha ilahi ta'ala manfaatan li amusinna wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati bahwa pada pagi yang cerah ini masih diberi usia panjang, sehat walafiat. Mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, khususnya pada bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, bulan kecepit antara Rejab, Ruwah dan Ramadan. Biasanya bulan kecepit ini banyak yang lupa masalah amal yang baik untuk persiapan di dalam nyambut tamu yang agung. Tidak ada yang melebihi agungnya adalah tamu bulan suci Ramadan yang pahalanya dilipatkan oleh Allah menjadi 1000 kali lipat ila saum, kecuali puasa. Kalau amal lain-lain dilipatkan dari 1000 kali lipat. Tetapi kalau as-saum, bab masalah puasa, itu wa anna adzzibi. Hadis kursi as-saumu li wa anna adzzibi. Hadis kursi menerangkan bahwa puasa itu untuk aku. Dan aku sendirilah yang akan memberi pahala atau akan membalas. Coro orang bekerja nyambut gawe itu sing memberi gaji bukan kasir, bukan keuangan, tetapi langsung dari bos. Jadi kita puasa itu bos, yang puncaknya bos adalah Allah Rabbul Izzati wa ana ajibi. Karena puasa itu ya sulit. Nah, di samping sulit, puasa itu memang hanya setahun 1 bulan. Kita usahakan harus kita senang. Nabi mengatakan man fariha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Man, siapa orang fariha, senang, bunga bitukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Harama, mengharamkan siapa Allah, insyaallah jasadahu, jasadnya orang yang senang gembira kedatangan bulan Ramadan, diharamkan alanar, atas api neraka. Semoga kita senang, jangan sedih. So, kalau senang itu alhamdulillah iso nekani Ramadan. Muga-muga iso poso tutup, iso tarawih tutup, iso tadarus khatam beberapa kali. Itu namanya senang. Tetapi kalau orang itu tidak senang, aduh, kali mulas dino pasal, waduh, melente no. Nah, itu namanya tidak siap. Orang seperti itu. Oleh karena itu, sebelum datang di alam barzakh, alam akhirat, itu ada bulan ruah itu rukun ruhani arwahun, bulan arwah, bulan kelingan nyowo, bambai, bapai, ane tolane, sedulure, tonggo teparune, mula dongeneke sadranan. Sadran itu bagi saya itu dari asal sodron. Sodron itu keluarnya dodo. Jadi mengeluarkan isi hati saking terimane kok diparingi kaya ngene iki dhisik sanga simbah sing buka, bapa sing dodo, anak kari kepenak, putune kari nemu, buyute kari nemu,
sanggai kari bunga-bunga, warengi kari ngetengkreng, udah gantung syukur kari ngerasakno, makmur termasuk kita sekalian. Kok wis meninggal urung iso males. Ya, kula do ziarah kubur. Lah kono ora. Lah tinggal Kanjeng Nabi mengatakan kuntu tuku ngan ziaratil kuburi. Iki titik apa wason. Wakaf apa wason. Tetapi kalau wakaf berarti ziarah kubur itu tidak boleh, haram. Tetapi kalau wasol ada kelanjutannya. Kuntu nahaitukum ngan ziaratil kubri. Aku melarang kalian ziarah kubur. Siapapun, keluargaku, istriku, semuanya tidak boleh ziarah kubur. Nah, terjadilah tiap malam itu Nabi Muhammad dan sholat tahajud bersama istrinya. Bangunnya sama-sama. Setelah keluar dari rumah ke tempat wudhu, pulangnya itu ke tempat wudhu dulu Nabi Muhammad. Ya, ke mihrab. Mihrab rumah yang satu kamar untuk ta'abud, untuk tawajuh, untuk tadarruk, untuk zikir, untuk munajat. Naja yunaji munajatan, mohon keselamatan. Rumah yang sehat itu bukan rumah yang tingkat, yang mewah, yang bagus. Tetapi rumah yang sehat itu rumah yang ada tempatnya ta'abud kepada Allah, untuk sholat malam, untuk wiridan, untuk baca Quran, ada tempat tersendiri. Usahakanlah satu kamar. Nanti bangun. Ya, biar anak kecil-kecil tidur, tidak apa-apa. Pae karo mboke sholat tahajud bareng-bareng enek mihrab itu. Lalu setelah suatu saat, biasanya ke mihrab Nabi itu sholat malam, tapi kok tidak sholat, tidak ada. Loh, nyanti masmuk itu mau. Ke mihrab tidak ada. Termasuk adalah di tempat wudhu sudah tidak ada, di toilet tidak ada. Gulai nanti masmuk tidak ada. Nah setelah itu kok ada suara krungu di Baqi' al-Gharfat. Yang sudah pernah ke Masjid Nabawi, itu Masjid Nabawi ada latar itu sekitar 200 meter, itu adalah makam Baqi' al-Gharfat. Di dalam Baqi' al-Gharfat itu di tembok seperti itu, tapi agak tinggi lagi. Aku ada suara di situ, siapa? Lihat, loh kok masmuk? Itu kan Nabi Muhammad di situ. Katanya ziarah kubur tidak diperkenankan. Mengapa malah ziarah kubur sendiri? Saya tidak diajak. Ya kalau begitu berarti kono nyolong, aku ya nyolong ziarah kubur. Lalu beliau Siti Aisyah juga, wes aku tak melu ziarah kubur, tapi tidak bisa masuk. Pintunya tertutup dan itu ada temboknya, sehingga Nabi membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Aisyah di luar tembok mengikuti bacaan itu keras. Nabi membaca istighfar itu kok ada suara keras. Berdiri menengok ke belakang. Sopo sehingga apa gerindu aja istighfar. Tapi dilihat tidak ada. Aisyah ya pinter, benora ngerti yang itu Aisyah melu zikir, kan tembok enek kono depes. Akhirnya kono ngadeg depes. Kono bali macane kene dengek nek. Lajeng kono maca kalimat la ilaha illallah
la ilaha illallah. Menirukan. Ya keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Madeg nek. Depes lagi. Wes. Neroke. Wong dari ora entuk apa malah zikir dhewe. Aku tak aneh, buri melu maca. Zikir di tempatnya siapa? Ziarah eyangnya Abdurrahman. Di eyangnya Nabi yang namanya Eyang Abdurrahman dipakai al-gharqat. Setelah itu Nabi mencepatkan bacaan itu terus baca doa. Doanya ya ditujukan pada ahli kubur muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bakriha. Islam lanang, Islam wadon, mukmin lanang, mukmin wadon, jagat wetan, jagat kulon, di daratan maupun di lautan khususan Eyang Abdurrahman. Lah ngono dongae aisane njogo amin. Amin. Allahumma fir muslimin muslimat. Amin. Sapa iki? Muadekne ndak ada. Lah setelah ndak ada, alhamdulillah dicepetkan donga langsung raut muka. Jadi nek rampung dongae walhamdulillahirabbil alamin disahkan. Tutup nganggo bacaan hamdalah. Setelah itu Nabi tidak langsung pulang, tidak. Nabi itu tiap-tiap membaca di makom atau di sarean itu tidak langsung pergi, tetapi membaca akhirnya surat At-Taubah 7 kali. Apa akhirnya surat At-Taubah? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil sampai 7 kali. Membaca 7 kali itu kan juga agak lama. Aisyah pulang, jangan sampai ketahuan Nabi Muhammad SAW. Perjalanannya cepat. Wong warga ini pengen dan cepat lakune. Kira-kira ya cincin karo cincin. Klenek langsung yang kamar tidur semula. Karena pulang, oh Aisyah ya wis ora eneng, wis ora salat eneng nggon mihrab berarti wis rampung. Langsung ditiliki ana nggon mihrab tempat ibadah itu. Tapi Aisyah tidur. Kemulan rapat anehnya kerenggosan. Loh, ana turu kok kerenggosan. Padahal kalau tuh rapat, nah wong sing turu kerenggosane jangan-jangan ngelindur atau tinggi. Orang yang tidur di bawah belandar itu rata-rata ada tinggian, mau rambut apa, digugah, diulek-ulek. Ya pintar supaya orang ngerti, nah itu mau gawe-gawean tapi oh Mas Moh to nggih. Lah ngapa? Oh turu kok kergusane ngapain? Teko ngendi limo ngipi. Meneng ae. Ora, kowe kergusane ngapa deg-degan? Ngono Mas. Kula kados diburu macan, Mas. Lho ngapa diburu macan? Kula bar wudu boten tau mihrab. Enten swara enten nggih makom pakai al-gharqat. Lah kok enten wong sing maca zikir tahlil ngene Eyang Abdurrahman, kula ndang pinggine, kula melu nerokke. Oh, dadi sing nerokke nggih kowe to? Iya. Iya. Nek ngono kowe seneng zikir tahlil. Nek ngono kowe seneng ziarah kubur. Jawabe mbok pilih kepareng. Yo. Tajak deh. Nah, demo kuntu nahaitukum nganjarotikum saiki fazuruha. Ziarahlah kamu ke kubur. Berarti setelah ada larangan, ada anjuran, itu hukumnya jais.
Jais itu wenang. Wenang itu kena. Kena itu boleh. Boleh itu kenging. Jadi yang ziarah kubur itu boleh. Nah, tinggal tujuannya. Oh, saya kira yuk. Akhirnya diparani mangkat bareng-bareng kowe wudu sik. Jangan kan ziarah kubur wudu. Kalau wudu langsung di pintunya makam, jangan langsung masuk. Perlu salam dulu. Assalamualaikum ya ala diyar darul awil mu'minina wal mu'minat ini insyaallah bikum lahikun. Ngono dadak takon. Lah kubur dulu salam kok Mas. Napa sakit jawab wis mati nang kubur. Ngerti. Kulo salammu ngerti ning kowe ora krungu jawabe. Upama diului salam kok krungu jawabe suruh kaya kowe. Assalamualaikum ya Allah dia. Waalaikumsalam. Seranggamu anyar tinggal mlayu. Sehingga kowe nganti wedi ya mlayu nganti ora sadar. Mula diparingi kaya ngerti ulo salam. Nek wis ulo salam serangga cepot. Aja nganti didadak nggon sareane. Jadi umpama semelang kelan buntel plastik juga nyang jero. Dan wis elek wis enak cemitine loro ya rasa mbok nyang jero. Njaba wae. Lah nek kono terus jangan melangkah atau ngidak-idak nggon makam. Nah, sarean ora kena didak-idak. Kejaba nek dikandani ngidak-idak. Lah nek apa? Maksude napa? Makam kok dadak ora entuk didak niku. Iki jerone to misore iki enek mayite. Mayit iki hurmatono. Wong mati wae kon menghormati. Nah kita bertanya, apa meneh? Isih urip, wis mati wae kon menghormati. Nah, mula dihormati ning kono ora usah ngidak puntuhan kon legok-legokane kan ada. Ning kono terus lungguh kalau memungkinkan tempatnya berhadapan di mukanya. Kalau lokasinya memungkinkan, kalau tidak ya ngadep sak adep-adepe pun. Lantas di sana mengapa? Ya didoakan, dimintakan maaf, bacakan istighfar, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kita doakan, jangan dimintai apapun karena kubur itu jamprong, butuhnya pertolongan. Dan setelah itu jangan seperti orang-orang yang tidak tahu masuk kubur datang ngublek karo maja. Golek-golek mbah. Kula niki nyambut damel melamar ping kali kok dening katampi bagi pada dongaaken ya Allah jengben aja ujian malih mangke nyuwun dongane panjenengan parengaken ndang lulus dak buli. Mbah, putu jenengan wis gedhe, wis umur 30 tahun dereng enten wong lamar. Nyuwun donga panjenengan itu ndak boleh. Nyambut gawe kula kok minal macetin ya. Wah, pripun mbah niki supaya agak lancar. Ndak boleh. Jadi minta apapun, doa apapun kepada ahli kubur tidak diperkenankan. Ini insya Allah bikum lagi kun bah aku sampai nusun jenengan. Dan yang udah tenang dijawab kapan tak papat. Jadi kapan begitu? Kalau rasa seperti itu. Jadi kalau jarak ukur seperti itu silahkan. Lebih-lebih di bulan arwah ini kadang ditentukan. Apa sebabnya? Kono daerah kono tanggal semene nek cara sekitar Rajo. Sambil kula tanggal 20 rutinitas. Sambil jok tanggal 24. Yahya itu 24. Terus Yaumika lor kali. Gini Pak Dul Jalal selawe. 26 kacangan. Tanggal 26 itu rutinitas. Terus 28 Pajang Solo. Sing wajib sing arek kuwi. Lah niku wis apa sebabnya ndak ditentukan seperti itu? Sebab
Begini. Nek do ora ditentokke dinane wong mara ziarah kubur ora petuk dulu. Ya apike mula ditentokke wae kena anggere mara kono rong teko, kene teko kono rong mara kene. Lah akhire ditentokke dina. Nek wis ditentokno dina, engko nek mara tujuane tidak hanya ziarah kubur tapi silaturahmi. Nyambung pasederekan sing ene daerah kono apa sowan sik nganggone sedulure baru silaturahmi bareng-bareng apa engko manggon nang kono setahun pisan mulai silaturahmi seperti itu. Oleh karena itu ditentukan harinya. Jadi kalau nanti bisa biar tahu cara ziarah kubur mendoakan kepada eyang, pada ayah, pada ibu, pada saudara. Apa semua orang didoakan? Boleh? Tidak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 51-52. Nanti ditarik sendiri. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma ala kafirin dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang ada di neraka itu banyak membutuhkan minum, membutuhkan makan, membutuhkan pakaian, membutuhkan pertolongan, membutuhkan namanya perlindungan. Padahal orang-orang yang di surga adalah serba nikmat dan murah. Minuman satu rasanya 1000 macam. Makanan satu 1000 macam. Pakaiannya 1000 pakaian. Hiburannya 1000 hiburan. Ada semuanya, cukup semuanya. Wahai ahli surga, saya banyak kekurangan apapun. Tidak ada minuman sama sekali. Minuman saya cuma koi. Apa koi? Utal-utan. Ya Allah. Darah. Yang ada minuman seperti itu. Saya minta aqua, ya usah kamu minum. Ada turahannya, nanti saya minta turan-turannya itu saja. Makan, ya nanti diberilah ada turan-turan, nanti saya yang akan mengambil. Misalnya pakaian yang bekas-bekas yang sudah jadi pakai, silakan ini, silakan pada saya. Apa jawabnya? Qalu innallaha harramahuma ala kafirin. Sama mengatakan, saya sebetulnya ya belas kasihan kepada kalian. Tapi akan boleh buat Allah mengharamkan apapun, sedekah apa, minum, apa makanan, atau pakaian, atau payung perlindungan, haram untuk kamu. Sebab kamu ngalah kafirin. Diharamkan bagi orang-orang yang kafir, tidak boleh. Sebagai kafir. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina takhadhu dinahum lahuan wa la'iban wa gharatuhumul hayatud dunya. Karena kamu dulu memeluk agama hanya main-main. Katanya kamu masuk Islam, akan nikah, tapi kamu tidak mengerjakan sholat. Kamu hanya nikah saja. Kamu selain tidak sholat, puasa juga tidak puasa. Ke masjid ya mau, tapi hanya Idul Fitri. Nah seperti itu, tidak boleh. Maka dungannya tidak disebut minal kafirin wa kafirat, enggak. Dengan insya Allah ngofir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat masyarikil ardi wa magharibiha bariha wa bakhriha. Islam lanang, Islam wadon, mukmin lanang, mukmin wadon, jagat wetan, jagat kulon, di daratan maupun di lautan. Ora nek nganggo embel-embel minal musyrikin wal musyrikat ndak ada. Wal kafirin wal kafirat tidak ada. Buat copetin, buat copetan, ya ada aja.
Itu udah ada. Mulai ditungake orang-orang yang Islam. Jadi alamatnya itu jelas. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kalau tidak beriman ya tidak. Kalau tasnal fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu masalah bab ziarah kubur. Sekarang orang yang hidup ini besok ingin selamat siksa kubur dan ingin supaya kuburnya itu longgar dan mendapat nur cahaya yang padam gemilang. Ada hadis yang menjelaskan begini. Man aroda ayanju min ngadabil qabri fangalehi ayulazima arbangata asya wa yastaniba arbangata asya. Ini soalnya penting nih. Kita itu disuruh untuk memberitahu siapa ziarah kubur sudah punya ancer-ancer. Barang siapa menghendaki selamat di dalam siksa kubur, besok mesti gelem ya rono. Nah, baca itu gelem ya rono. Nek sono ngaku kepengen selamat ayan jua ingin selamat dari siksa kubur, pangalaihi maka wajib ayu lazima arba'ata asya, wajib melaksanakan 4 macam. Kuburi pengen jembar dan padam. Bukan hanya menjalankan 4 macam, wajib taniba arba'ata asya, dan menjauhi pula 4 macam. Mengerjakan 4 macam, menjauhi 4 macam. Mohon dijelaskan. Wa amal arba'atul lati yulazimuha, ada 4 yang wajib kita laksanakan. Ingin selamat di alam kubur dan jembar kuburi. Al-awalu adapun yang pertama atau yang awal, nomor pertama. Muhammadatun ala sholawatil khamsi. Muhafadah. Artinya mau menjaga sholat 5 waktu. Kalau misalkan as-sholat ngalawat, dia sholatlah tepat pada waktunya. Jangan sampai manut aturan nyanyian lain. Subuh kesiangan, luhur kerepotan, ngasar di perjalanan, mari kecapean, ngisa ketiduran, berjibarbe. Itu satu, menjaga sholat. Wasani, adapun yang kedua yang perlu kita laksanakan adalah wakasrotus sodakoti, memperbanyak sedekah. Sodakoh, jangan diartikan uang saja. Apapun yang kita miliki sedekah. Baca Al-Quran, sedekah berpuluh. Baca tasbih, sedekah. Baca istighfar, sedekah. Kalimat thayyibah, sedekah. Harta benda, sedekah. Ingkana lahu malun bimali, sedekah. Wa ingkana lahu ngilmun bingilmi, sedekah. Wa ingkana lahu kuwatun bikuwati, sedekah. Wa ingkana lahu ngajizun bidunga ini, sedekah. Lamun suki nganggo bandane, ngalim pinter nganggo ngilmune, sehat rasa nganggo tenagane, sampun sepuh cukup dongane, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wasalisu, ada yang ketiga yang akan menyelamatkan di siksa kubur nanti adalah waqiraatul Qur'ani lailan wa nahar.
Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an lailan baik waktu malam wa naharon lan waktu siang. Jadi Quran sebagai pedoman kita, bacalah. Jadi Quran itu wajib dibaca. Pertama adalah wajib tamliku. Nah, harus baca orang duit. Kalau wajib tamliku. Pertama wajib memilikinya. Kagungan, duit, gajah. Pertama harus punya. Keluar Ramadan siap harus punya. Jadi mau ngajar Quran mudah laris. Ada ini siap-siap tuh persiapan. Terus yang kedua adalah wajib qiraatu. Wajib qiraah dibaca. Mulai ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini kedua. Yang ketiga wajib taklimu. Bukan hanya punya, bukan hanya dibaca, tetapi wajib dimengerti isi dan kandungannya Al-Quran yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa, kesimpulannya apa, asbabun nuzulnya apa. Alif Lam Mim. Kalau ini tidak ada yang tahu. Alif Lam Mim itu artinya wallahu a'lam bimuradi. Kitab Jalalain, bukan kitab jalan lain. Kitab Jalalain, Al-Murawi, Al-Manar, Ibnu Katsir, semuanya wallahu a'lam bimuradi. Bukan Alif Lam Mim saja, Alif Lam Ra, Yasin, Toha, Kaf, Ya, Ain, Sad. Sing cedak dhewe Nur. Siapa yang tahu artinya? Wallahu a'lam bimuradi. Nabi juga tidak tahu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membaca Al-Quran itu tahu artinya atau tidak tahu artinya mendapat pahala. Jadi qiraatul Qur'ani fahman au bi ghairi fahmin ajrun. Mudeng utawa ora sing teng maca itu ganjaran bikul harfin ngasrun tiap satu huruf 10 pahala. Maka supaya mendapat rahmat Allah, bacalah Al-Quran lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Ini dilatih dulu. Dilatih dulu besok Ramadan biar lancar, tidak kaget. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rahmati dengan Quran, jadikan imamku cahayaku, hidayah dan rahmat. Ya Allah, ingatkan daku di kala ku lupa dan ajari apa yang tak bisa. Sempatkan daku membaca di hening malam dan di ujung siang. Jadikanlah padaku hujjatan ya Rabbal Alamin. Nah, ini dibaca.
Nek wis dibaca, wis ngerti kandungannya, wajib bangga malu. Wajib dikerjakan atau diamalkan miturut kemampuannya masing-masing. Maca Quran, Quran dawuh tindake, Quran kan dawuh walillahi ngalan nafsi hijrul baiti manistatoma. Lah kok ora mbok tindake orang ibadah haji, kan dawuhe manistatoma. Mula miturut kemampuannya masing-masing. Jadi tidak semua harus kita laksanakan. Kalau sudah mampu bisa harus semua. Terus yang keempat, barrobingu wa kasrotu tasbihi. Supaya selamat di alam kuburnya memperbanyak bacaan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah. 4 macam inilah yang menjadi selamat besok di alam kubur atau alam barzahnya. Wa in hadil asyai, adapun ini macam-macam 4 macam itu tudiul kubro, bisa menyinari alam kubur. Lampune ora mung 5 watt, jutaan watt. Wa tawasimu, dan bisa melonggarkan alam kubur ora gur tipe 21. Tapi jembare laksana langit dan bumi. Saringu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardi. Longgar jembare laksana langit dan bumi. Umidat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang tahu alladzina yunfiquna fisarra ibadarah? Orang yang mau menyediakan harta bendanya di dalam sarok. Sarok itu longgar. Rezekinya pas, gampang. Panene akeh, belanjane utuh. Soalnya kok ya PNS, isi noko, isi makelar, isi tani, isi peternak. Ya, duanya pirang-pirang. Lah, seperti itulah kita usahakan fisarok wadorok, mungkin minal macetin. Dodol ora kepayung, keluargane lara-laranan, anake kuliah njaluk bayaran, bojone meteng tuwa. Dan seperti itu yang sulit sekali darah, ya sedekahlah. Mula asedekah itu damul bala, dan sedekah itu ya sithik hasilnya ya sithik. Ya wis nek wong ngamen kae 1000. Ngamen kae 1000. Itu sudah termasuk sudah. Orang mampu wis tuku permen wae kok nek cah cilik-cilik dolan nganggonmu gak ono permen siji-siji. Wis penak banget. Wis senenge rawuh cah cilik kae ngono. Itu namanya sedekah sarok wadoro. Wa kadhiminal ghaidho. Surga itu disediakan bagi orang yang menahan marah. Wong jiwa marah itu ada, nafsu marah itu ada, tapi dicegah, diampet, aja nganti marah. Ya yang tapi belum terlatih, dilatih. Khususnya wong lanang, masakan ora cocok, yo aja nesu. Kanjeng Nabi ku nek diparingi darah, nek enak yo dipangan, nek ora enak menengahi. Nek ora nesu mosok botok kaya pit. Ayo ngopel-ngopel iki mudah nesu malah. Malah dijarah pisan. Salah kok wasine ra umum. Kono ora. Mula ditahan aja nganti marah. Ini yo angel-angel nek ora angel. Wong itu rekoso isih dipaidu tambah rekoso meneh. Dulu kosok tenang mau ngatur nih, untuk bobot 9 bulan 10 hari.
Wong lanang mbok sebulan ngene. Ora gelem. Kalau buat wis ngono babaran meneh. Babaran yo saya rekoso meneh. Babaran saya rekoso meneh. Termasuk adalah 2 tahun sendiri untuk memberi minumannya. Yang bisa luhu, ngamain kalau sudah 2 tahun, tapi belum ada 2 tahun akhirnya sasi telung bulan ini semua. Saya kok lagi sapi, ya mulai besok pakan yang berdusik ada melencet bulan HP wah, nah yang sapi ya. Nah seperti itu, mulai contoh susu, lu wis anak wis kayak minuman mono surah apa lah, gue boleh lah, bilang nggak bobot nih, mulai ya kecepatan. Ganjaran toh, ini ganjaran itu. Wong wadon rekosi ganjaran. 9 bulan 10 hari hamil itu dinilai sama dengan berpuasa 9 bulan 10 hari. Wong lanang ora kuat poso. Lho, bola balik hamil, bola balik poso. Alhamdulillah. Melahirkan sabilillah. Lho itu sama dengan perang sabilillah. Umpama dia meninggal dunia syahid, lah memberi minuman air susu ibu pada anak sak kecitan 1000 pirang kecitan 1000 meneh. Dan yang resompi awan ngemi kaya ngono isih tambah bengi jedalok pae ditingmi. Ya, seperti itu kan jarak kosong banget. Disumbah-umbah, wis masak, masya Allah, kosong. Mula ibu adalah semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ketma itu ibadah, di sini ibadah, itu ibadah, di mana-mana itu ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, hidup di rumah. Bagi orang beriman semua jadi ibadah dengan Nabi, 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 dengan Nabi. Siti Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Siti Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Ya, lanjutkan. Sekarang wa amal arba'atul lati yastani buha. Adapun 4 macam yang harus dijauhi. 4 macam harus dijauhi apa? Tadi kan 4 macam harus dilaksanakan. Sekarang 4 macam yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Al-awalu. Adapun pertama, fal kadhibu. Kadhib bohong, berdusta, ngapusi, malsu dan lain sebagainya. Kadhib laknatullahi alal kadhibin. Nek saya ngarani dari wong jujur ajur. Iki wong sing ora iman. Nek wong sing iman, wong jujur malah jujur iki malah makmur. Mula aja nganti ngapusi. Golek sing jujur, ora sak bohong. Akeh tulodo wong demen cidra. Uripe rekoso ora mung dunya tapi neng akhir bakal disiksa. Mula kita supaya ora rugi niru laba-laba. Laba-laba saterusé laba terus. Nah itu kadang-kadang kurang sini dianggap rugi. Kalau jangan sampai
laba, supaya meniru laba-laba itu. Yang pertama kadib. Wasani adapun yang kedua wal khiyanatu. Yo khianat. Bahasa Arab khianat, bahasa Jawa khianat, membuat fitnah, mendolimi orang lain. Wasalisu yang ketiga yang perlu dijauhi adalah wanamimatu. Namimah, adu-adu, tumbak cucuk. Jadi kalau orang duwe jemparing, iki jemparinge lisane. Kaya ngene landhepe ra karuan. Mula karane kadang-kadang menungso iki namimah saka cilik. Sak klenteng diomongke sak klenteng. Ya. Nek cara bahasa Jawa sak dawa-dawane lurung. Isi dua guru agak sekilan ora nek. Cuma ape ora rampung-rampung rembug. Wah eleke kanca rembug eleke sapa. Nah, mula supaya kita jangan sampai namimah. Warabiu adapun yang keempat wal baulu ngalal badan. Orang yang baul itu kencing, ya masih nyepret di badan. Kalau ngalal ini boleh saja, boleh asal tempat tersembunyi. Karena toilet-toilet yang nganggu berdiri boleh, tidak apa-apa itu aman. Nah, tempat-tempat umum berdiri itu ya berbahaya. Mula siksa kubur itu kadang-kadang hanya sepele, masalah baul. Nabi mengatakan istanzihu mina bauli fa inna amata adabil qabri al baul. Bersihkanlah kalian ketika baul. Sesungguhnya pipis baul pipis nguyo. Saat temene siksa kubur yang kebanyakan adalah baul. Sebab pipis lah. Iki sing iso ngrasa wong wadon. Wong lanang akeh sing guru iso jaga. Soalnya numpak kendaraan leren di mana saja tor. Nek nggon wis gede tor. Ora nek wis gede ya nggon tembok tor. Mula listrik done yang ditori kuwi. Mula dijaga, mula jangan sampai nah, ini masalah bab lah besok dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ila tufiya rajul wa qutinga bi qabrihi. Apabila manusia sudah mati dan diletakkan di dalam alam kubur itu sudah termasuk awal alam akhirat. Nabi mengatakan aqabru awalu manazilin min manazilil akhirah. Kubur adalah permulaannya alam di alam akhirat. Awalu manazilin, tempatnya min manazil akhirah, tempat di akhirat. Ini alam kubur sudah di akhirat, tapi awal. Kalau sudah dimasukkan di dalam alam kubur, ja'a datang. Siapa? Malakul mauti, malaikat juru pati. Setelah itu wakong ada. Malaikat juru pati itu duduk mindarosi di depan pintunya mayit atau mukanya mayit, adep-adepan. Setelah datang, surah kondo-kondo ngerti-ngerti wa ngadabahu, memberi siksaan kepada mayit itu. Wa darabahu, memukul kepada si mayit itu. Tahu neksa macam-macam siksaan isi dipukul bodoh. Zorbatan wahidatan dengan pukulan satu kali. Bimitrokotin dengan palu besi neraka. Insyaallah palu besi yang pongah-pongah. Tengok-tengok dicikut diantem ke. Falam yakon hudun minhu ilang potong api. Antem satu kali pukulan itu semua anggota badan coplok upil.
hilang potong api, semuanya copot menjadi 360 per ros, per gulgel, ros driji, ros gene, ros sikut, ros gene, coplok. Ya Allah, kok bisa coplok? Mergo disiksa, wong ora disiksa iso coplok. Getlok dek, angop bu angop. Bar subuh maca Quran, bar maca Quran angop ngantuk. Ora iso bali. Mangap terus kene ucul nyang arep ngono. Digawa nyang rumah sakit ngendi ki Lor Solo sing kulon. Ya. Nipang ora ditampa. Terus digawa nyang Pak Kramat nyanti ngono. Pak Kramat rawani niki pun soplok mboten wani kula. Dadi kene bang uange coplok. Betul. Terus digawa nyang Jebres. Bareng tekan Jebres dibius dibenake. Dadi coplok kok kene gange dibalekke nang iso kene ditaleni ngene iso mulih langsung Jumat esuk iki balik. Seminggu balik. Tapi saiki tak iki. Ya alhamdulillah panggih pun saged wangsul. Lah kita dikapake nggih bius Pak kula digunakake ngoten nggih coplok tenan niku nggih coplok. Lah ngopo nganti coploke pokok tambahan apa piye? Nggih biasa rumah kula coplok. Lah kula sampeyan ngoten angop terus enek berita sing nggo niki angop diingkem nggih Pak. Mula izatah sa'aba akadu fasadin mastatoktum. Sira nek angop silahkan kok angop, tapi mastatoktum sak mampumu tutupen. Dikelokno ngene. Ya ben brebes nek nutup ngene karo brebes. Nah, soal apa? Jaga Kanjeng Nabi ora tau angop. Sajeke ora tau angop. Dasare kita bidayah. Bidayatul bidayah. Lam yatalin qatu toha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslam fi mada zamani boten nate nyumpeno saklamine jeneng Nabi somboten klakeban babar pisan jeneng Nabi. Nabi itu petho wong wedok wayu banget ternom mendes. Kan Nabi bengi to ketok-ketoken las serata. Lho. Nek kula kok ora kaya ngono bengi bayangke. Seperti itu. Tapi Nabi tidak seragalingan orang mikir ke masalah itu. Yang kedua, Nabi tidak pernah angop, tapi membuat undang-undang perangopan. Apa undang-undang perangopan? Idza tasa'aba akhatu fasnas tadim mastatotu nek sira angop tutupono sing sak rapat-rapete. Aja mengo. Kacu, tangan saru panjane angop kok mengo. Padha wong pirang-pirang. Setan mlebu. Lho, pamane kok ababe muncrat. Mula ngene tutuk mau sak pisane jingkluk karo maca astagfirullahaladzim. Upama nggo setan iki mlebu keroyokan yang jero angkrem ning nggon ati dibacake istighfar setan rumangsa ditembaki dengan peluru istighfar. Astagfirullahaladzim. Setan ora betah terus metu bareng karo rihun angin tuh metu kabeh setan. Nah, mula istighfar itu juga bisa menghilangkan setan ora kerasan ning kono. Nek ora anggap digawe-gawe. Oh, suruh wak mangan apa milih sutiem. Kayak setan gelem mlebu tenan ganggu ning kene atine manungsa nek wis angker ning nggon ati wis gampang nggodha. Mula Nabi ora tahu angop tapi buat undang-undang perangopan.
ditutup wong sing nek ngukur satu kali anggota badan jadi 360 potong. Nek wis dipun tambah lagi wayal habu qabrunaron diurupake. Kok gue ya salah gue ini mula-mula apa sing diurupake qabru kuburane naron api neraka poke wajan sing do tuga 300 tidak mau dokoki brambang bawang uyah diosreng dokoki geni komisor buku piye ana sing goreng iwak paene karo Yes, goreng lele blok yes. Dah kono sing cetok ya Allah. Ora gur kuwe akeh neng wong mati. Solo kuwi lho, pembakaran mayit. Aku dhewe nyatake rene, kok kantor kene rono karo sapa niku. Lah, rekene riset lah. Delok wong dibakar. Lah terus tak takoni sing tukang bakar sing padahal tukang bakari mayit sudah berapa tahun Pak? Kurang 15 tahun Pak. Untuk alamat apa sampai nek begini itu? Mboten enten apa-apa ya Pak. Oh sakle wis tamblek. Nek urung pisan lho sampe. Lah terus pripun Pak? Bedane nek wis dibakar ngerti kok dhuwur kok sirah ngoten iku nganggo apa ya kompor budi kan. Wis muni petok wis langsung rampung terus dadi kelontongan kaya lampu petroma kaya kaos lampu petroma rampung kok didemke nek wis adem terus engko langese dijur sing separo kok nggih gendul dene kok ngedup sak keluarga sing separo dibuak nyang lauk apa sebabe ben ilang sumbene malaikat arep takon, oh goleki ora temu. Soale dibuat ning laut. Lho, kaya ngoten niku dadi malaikat arep diapusi. Padahal ya ayyuhal munafiqun kumul hisab. Wahai balung-balung yang sudah berantakan, kumpullah lil hisab akan saya hisab. Plek 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 baline. Qala rabbil singun bawailah. Wong panen wangsul aku mrene tiba ngendikane kiai kae bener. Wong iki bakal dibalekke neh alam kubur sedhi klumpuke daginge ditakoni karo tibake kok ya bener was dhisik aku ora percaya. Anggere pengajian aku malah lunga. Nek pengajian malah lunga. Umpama aku ora lunga ora wani soalé badut mangan snack aku tengok-tengok tapi aku dolanan HP terus. Ya seperti itu kan ya termasuk kira balik akhirnya orang iso dikembalikan terus diurup ke api neraka sumayaku lantas berbicara kum biiznillah sekarang berdirilah kamu dengan izin Allah langsung bisa wis bakar dadi awu kok kon ngadeg kum biiznillah dengan izin Allah inama amru darata sya'ana ya kulalakum bayakun taplek-taplek ngadegnya. Nah, baru wis ngadeg fa iza huwa mongko nalikane kuwi ngadeg mustawian jejeg ngadeg jejeg kaya wong urip biasa niku. Sohatan wahidatan. Soha itu jerit. Sohatan wahidatan satu jeritan. Yasma'uha bisa didengar jeritan satu kali itu ma bainas sama iwal ard antara langit dan bumi. Ya Allah jam loro bengi udan gelangan bar kepaten mau enek swara kaya ngono apa ora deg-degan wedi. Omahe nek pijo pinggir ngalas. Pinggir desa wis reneng tanggane adoh dak alas. Bareng kepaten udan. Baru udan gelangan. Baru gelangan
wis enek swara kolik tuwu karo swara eneke mung kodhok murek. Kolik tuwu. Ngono ayo Krisna, walah bojoku cek enom buru-buru kok ya mati. Padahal diingi tak kerok wis mangan tek sepiring sego pareng. Lah kok turu bablas mati. Lah ya mana-mana ngono. Lah akhirnya tak nek swara cendilane ubah. Diwasi. Pomo bali ngono piye ya? Bareng nek kunteran parmi. Aku bojomu. Ngono kira-kira ya wis lemes wis ora kelingan apa-apa. Lah, mula krungu suarane nangis antarane langit dan bumi. Suara rintihan, suara tangisan, insan yang berdosa. Di dalam dunia insan yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa. Di dalam kuburnya hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena diimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Ngeres itu laguku. Nah, semuanya mendengar tangisan itu ila jinuwal isu kecuali jin dan manusia. Manusia pun sebagian juga ada yang mendengarkan. Karena aku tahu krungu soal gandeng. Sarehane karo aku gandeng dari metu kau main ketok jin. Jadi paling dekatnya dengan syariat itu tempat saya. Kemolo saya di mosok sampai ora wedi. Lah kok wedi apa saya ndek nyusuk ben bakal rono. Lah aku tau di wis kene wani nyang kuburan tenan bengi tak tunggu nek nggonku jiku kijing sing tuwa ning dhuwur kae untukane iki jiku. Waktu sing tumpake ning dhuwur kae jipun engko tak paringi hadiah nek kowe wani tenan tak kei sarung sidianya. Aku hukum duwe sarung sidian nek kita dan kei sarung anyar. Ya. Tenan kowe ngono ngene aku tak nyang sare. Oh aku botan jiko maijane iki tak jiko. Tak buntel sarung iki. Kowe percaya ora? Ora nang gowo. Tenan nyole iki aku. Duwe-duwe kira-kira. Wakut akhirnya ya aku untuk sarung isi. Nah, kuburan dibedeni apa? Menapi nenek kuburan nangis malah dicedhaki kok. Cedhaki diwasake Fatihah, dicedhaki disempelke papa kurma ditancapke terus meneng ndongake. Itu rasa wedi sampe nyorono wedi. Malah kadang-kadang mati arep didusi rawani, sampe yo didusi. Ora gendhi genting. Lah kowe ra gelem medusi sampeyan ora nek wong didusi kowe piye? Nah, mula niku kejaba jin dan manusia. Wa yaqul malaikatu. Berbicara malaikat. Berbicara kepada para malaikat. 5 fangata hadza. Wa 5 ngajibani. Keng napa kok kula disiksa kaya ngaten? Keng menapa kok ngantos malaikat mentala mekaten? Fakot kuntu aqimus shalah padahal kula dhisik nindakake salat. Padahal dulu saya mengerjakan salat. Wa udiyan zakat dan saya juga mengeluarkan zakat. Zakat fitrah atau zakatul mal. Wa saum Ramadan dan saya juga puasa Ramadan. Gimana malaikat itu? Saya juga sholat, saya juga zakat, saya juga puasa bulan Ramadan. Payaku. Ungadzibuka bi anaka marota yauman bimadlumin.
tahu kamu sholat, tahu kamu zakat, aku tahu kamu berpuasa, tetapi kamu lewat di perjalanan ada orang kau dolimi dan ada orang yang didolimi, minta tolong kamu tidak mau menolongnya. Jadi nendalan nenek njaluk pitulungan kok no pitulungan. Jadi nenek njaluk pitulungan minta uang kelaan ngamen itu ya ditulungi lah. Yang mitul kemampuan orang tua akeh. Jadi sing ikhlas lillahi ta'ala. Jangan diuyak-uyak wa masailah pala tanha. Saya itu kalau memberi tiap-tiap saya ke kantor seperti ini, saya menyediakan dompet kecil ngeten iki. Saya sudah siapkan dari rumah aja duit pecah. Ratusan pecah kering karo paling bisa 2000-an enek. Jadi nenek wong ngamen tak jibuke aku rasa niliki. Jadi saya kena Gak tahu yo, gede balik kene. Ketan balik kene. Ya 20.000 maniman balik kene. Ora sah balik no. Jadi sak dewek-dewek iki kanggo ngamal tapi ada dhuwur ngeten iki. Lah sing ratusan ya sejate nggo iki tas meniki. Niki aman iki tas apa iki mau sabu saka Mekah kanggo aman iki ya. Seperti itu Ren. Ora mungkin kleru. Kalau ngamal lillahi ta'ala. Satu. Wa sholaitu yaman walam tanazah minal baul. Aku tahu kamu sholat, tapi sholatmu masih mengandung najis sebab pakaianmu kena kotoran baul. Nah ini loh masalahnya. Jadi sholatnya kena najisnya baulnya sendiri. Mula nek lunga waya-waya kuwi yo nggo sarung yo nggo celana. Dadi kok nek nganggo sarung nggih klesot kanggo lunga kotor, nggo salat nganggo sarung salin. Tok di klambi siji yo le kesotan yo kuwi, oyan yo kuwi napa-napa kuwi lah nyiprat. Mula nek wis ngerti enek ngene iki ada solusinya. Setahun sekali sok Ramadan ngenek no sholat li kafarotil bau. Sholat kafarotil najisnya uyo itu hanya 1 tahun sekali di dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar wa imma 21 wa imma 23 wa imma 25 wa imma 27 wa imma 29. Itu pada malam itu hadis 1 dan kedua. Sekarang ada orang yang tahu tanya dan wis mayit itu kok do telung dino ditelung denyani barang kaya apa? Napa enten dasare? Oh, saiki dibaca. Direkam berarti saya bacakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja" nalikane metu, apabila keluar apa ruh-ruh, artinya ruhe metu. Mim badani ibnu Adam, dari badannya anak Adam. Nek roh metu berarti dijabut malaikat Israil. Nek malaikat Israil njabut nyawa manungsa menjadi maut, sedo, wafat, sowan ngarsane pangeran, mata, mampus, mut, ya. Itu jadi mati. Bila Israil datang memanggil, badan membujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan nan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, bilakah ada ngamal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Astagfirullah Rabbal Baroya, Astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni
ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Nek wis menungso ki mati wa mado salah sa'ayamin sudah lewat atau sudah mencapai 3 hari. Jadi mati wis eneng 3 dina. Fayaqulu berkata, siapa roh atau nyawa 3 dina kuwi pisah karo badane. Lah ruwe kuwi 3 dina matur karo Gusti Allah, ya Rabbi, do pangeran kula, izan li. Monggo panjenengan ngizini dateng kawula. Hatta amsi sehingga kula niki saged mlampah. Perlune wa angduru ila jasati kula badhe ningali awak kula saniki kaya ngopo. 3 dina. Dari badane karo ruhe kan pisah. Wis 3 dina kula panjenengan izine pangeran, kula badhe mlampah, badhe mirsani jasad kula saiki wujude kaya ngopo, nek ben bendina kula sabunluk. Saniki kaya ngopo badan kula. Aladzi kuntu fihi nalika kula wonten ing dalem jasad saniki wujude kaya ngono. Fayaqdanullah ta'ala. Gusti Allah paring izin 3 dina kuwi ya wis ana awakmu. Saiki kaya ngopo? Fayaji mongko nuli nekani. Sapa ruh ila kubri marang kubure mayit sing wis 3 dina. Tiliki tenan petuk. Wayang dulu lan ningali apa roh ilahi marang jasad anggone ningali mimbangidin saka kaduan. Dadi roh kuwi areng delok awak kuwi ora wani nyedak. Dari mimbangidin dari jauh. Bareng saka ada dipirsani tapi wakot salah. Wis 3 dina iki ditiliki kok wakot salah. Apa salah? Mengalir. Wakot salah itu saiki wis mengalir ini mili min khoraihi saka janur irunge mayit. Irung lurunge bolongan irung ki mili. Wa min famihi saka cangkeme mili. Apa damun? Damun apa? Damun itu darah. Dadi 3 dina iki ditilik irunge iki ndledeg darah. Cangkeme ya ndledeg darah. Darah-darah kental. Insyaallah. Fayab ki nuli nangis. Aduh, awake nek nggone irung saiki eneng darahe, nggon cangkem metu darahe kental kaya ngono. Fayab ki bukaan tawilan. Nangis dan nangis yang panjang. Dengingi magep-magep. Sumayakulu, mulai berbicara. Siapa arruh? Ya jasadil miskin, wahai awakku kok melarat temen miskin men. Ya habibi awakku sing dadi kekasih gundembe tak lus-lus. Atadkuru ayam hayatika. Apa sampean ora kelingan nalika uripmu? Hagal manjilu majawas. Uripe dhisik diopeni awakmu disabut di macem-macem, adem rawani digodhoke banyu ben anget, aduse nganggo banyu anget terkoke pupuran didandani masuk. Saiki yaumul wahsyati kok dadi dina sing keras awakmu sing kaya ngono kuwi. Wis medeni wong. Wal balak pirang-pirang bilahi wal kurbilan eneke mung prihatin wal khazanulan susah wan nadamilan gelo prihatin. Saiki 3 dina wis tak sawang kowe iki eneke wis medeni cobaan pirang-pirang prihatin susah gelo nelongso selama 3 hari. Ki roh nyawa awake wis ora jeneng iki ake 3 dina. Insyaallah menek tekan 7 dina, tekan 40 dina, tekan 100 dina, tekan pendak, tekan haul ada semua hadisnya saya bacakan. Lho, ewatine wong ora percaya, ora percaya. Wong Quran ora percaya.
Kamila sakniki kok niki supaya berarti 3 dina kula didongake, 3 dina do maca zikir tahlil yasinan. Itu termasuk didongake ben supaya ini mendapat keringanan dispensasi. Insyaallah baru 3 hari yang saya utarakan, besok teruskan yang akan datang. Semoga sehat walafiat dan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.